Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reko Anda. Di video ini saya akan membahas 2 poin penting dalam materi dunia maya dan jurnalistik internet, yaitu tentang pengertian dunia maya dan jurnalistik internet, serta isu-isu ketidakadilan arus informasi global yang masih persoalan serius di era digital seperti sekarang. Pengertian dunia maya dan jurnalistik internet. Kita hidup di era digital, di mana informasi menyebar begitu cepat dan bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan dunia maya atau cyberworld, sebuah ruang virtual yang terbentuk lewat jaringan internet, di mana kita bisa berinteraksi, berbagai informasi, bahkan membentuk opini publik secara global. Dunia maya tidak hanya menjadi tempat hiburan atau media sosial, tapi juga telah melahirkan jenis jurnalistik baru yang dikenal sebagai jurnalistik internet. Ini adalah generasi ketiga setelah jurnalistik cetak dan elektronik. Di sini berita tidak hanya berupa teks, tapi bisa digabungkan dengan foto, video, suara, hingga grafis interaktif. Dengan kemudahan dan kecepatan jurnalistik internet menawarkan akses informasi yang luas dan real time, namun perlu diingat, kecepatan informasi juga bisa jadi bumerang, apalagi jika tidak disertai dengan akurasi dan etika jurnalistik yang baik. B. Poin ketidakadilan arus informasi global. Meskipun teknologi sudah sedemikian canggih dan akses internet semakin luas, kenyataannya masih terjadi ketimpangan dalam arus informasi global. Ini yang disebut dengan ketidakadilan arus informasi. Apa maksudnya? Sederhananya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa memiliki kontrol yang lebih besar terhadap produksi dan distribusi informasi di dunia. Mereka punya media besar, teknologi canggih, dan tentu saja pengaruh politik dan ekonomi yang kuat. Sementara itu, negara-negara berkembang termasuk Indonesia seringkali hanya menjadi konsumen informasi. Akibatnya, isu-isu dari negara berkembang sering terjadi. Terdapat perhatian yang layak di kancah global, bahkan bisa diberitakan dengan sudut pandang yang bias karena tidak berasal dari narasi lokal. Ini yang membuat opini publik dunia cenderung berpihak pada negara kuat dan membentuk citra yang kurang adil terhadap negara lain. Salah satu contoh keadilan adalah penggunaan bahasa. Informasi global hampir seluruhnya didominasi oleh bahasa Inggris. Bagi negara-negara non-Inggris, ini adalah hambatan serius dalam menyampaikan suara dan perspektif mereka di dunia internasional. Maka dari itu, perlu ada kerjasama global untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih adil, serta penguatan media lokal agar mampu bersaing dan menyampaikan narasi dan perspektif mereka sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rona Mutia. Baik, saya akan meneruskan materi dari Refki tadi, yaitu tentang Deklarasi dan Himbauan Jakarta. Nah, lahirnya Deklarasi dan Himbauan Jakarta itu merupakan respon atas meningkatnya tantangan terhadap kemerdekaan pers dan penyebaran informasi di era digital. Kemajuan teknologi informasi itu memang memberikan peluang yang luas bagi masyarakat dalam mengakses dan membagikan informasi. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan persoalan yang serius seperti dominasi kepentingan politik dan ekonomi dalam dunia jurnalistik, kriminalisasi terhadap wartawan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi profesi pers. Dalam konteks ini, Deklarasi Himbauan Jakarta menjadi bentuk komitmen bersama insan pers untuk menjaga kemerdekaan pers yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat. Deklarasi ini disampaikan secara resmi pada tanggal 9 Februari 2009 bertepatan dengan Hari Pers Nasional dalam sebuah acara di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Nah, pernyataan ini tuh dibacakan oleh perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia atau disingkat dengan PWI dan didukung oleh organisasi pers nasional lainnya. Nah, Deklarasi Jakarta ini menegaskan bahwa kemerdekaan pers itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wujud dari kedaulatan rakyat. Kemerdekaan ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan berasal dari rakyat dan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pers harus terbebas dari segala bentuk tekanan politik, ekonomi, maupun kriminalisasi terhadap wartawan profesional. Nah, di sini udah ada 5 poin, yaitu
Yang pertama, itu tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu atau menahan kemerdekaan pers, termasuk melalui kriminalisasi terhadap wartawan. Nah, selanjutnya yang kedua itu pers hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kekuasaan atau dari kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, persoalan terkait pemberitaan itu harus diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan melibatkan Dewan Pers tentunya. Nah, yang keempat itu wartawan yang profesional dan sedang menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik itu harus dilindungi. Nah, yang kelima dan terakhir, wartawan wajib terus meningkatkan kompetensi mereka dan profesionalisme melalui pelatihan serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Nah, dengan berkembangnya jurnalistik internet yang cepat namun rawan dimanipulasi, Deklarasi Jakarta mengingatkan bahwa kebebasan pers itu tetap harus berpijak pada kejujuran, kepentingan publik, dan perlindungan terhadap jurnalistik tentunya. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi pondasi yang penting dalam menjaga keadilan arus informasi di era digital yang serba terbuka dan tak terbatas ini. Baik, sekian dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.